Ini kita akan memasuki pada sidang pleno pertama, yakni kesepakatan tentang tata tertib konferensi PGRI cabang Mamuja. Seperti yang tadi telah disampaikan, Bapak Ibu silakan dibuka dulu di buku panduan konferensi pada hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk dibaca terlebih dahulu tentang tata tertib konferensi PGRI cabang Mamuja. Berikut saya sampaikan beberapa hal penting pada tata tertib konferensi cabang PGRI cabang Mamuja tahun 2025. 1. Status acara dan tema. Status konferensi PGRI cabang Mamuja adalah pemegang kekuasaan organisasi tertinggi sebagai pelaksanaan kedaulatan anggota PGRI cabang Mamuja. 2. Acara pokok konferensi cabang Mamuja membahas dan menetapkan: pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI cabang Mamuja termasuk kebijakan keuangan dalam masa baktinya. Kedua, rencana kerja termasuk anggaran keuangan dalam masa bakti yang akan datang. 3. Pemilihan pengurus cabang Mamuja untuk masa bakti berikutnya. Kemudian acara lain ditetapkan dan disahkan dalam konferensi dengan memperhatikan ART PGRI. Adapun tema kegiatan pada hari ini yaitu Guru Bermutu Indonesia Maju, Guru Hebat Indonesia Bermartabat. Dan subtemanya dedikasi guru untuk Tasik Maju, Tasik Era Baru, Jawa Barat Istimewa. Silakan untuk yang lain-lainnya Bapak Ibu untuk dibuka juga sambil dipelajari. Peserta konferensi cabang Mamuja terdiri dari pengurus PGRI cabang Mamuja, utusan PGRI Ranting, utusan pengurus PGRI Kabupaten, Dewan Pembina Pengurus PGRI cabang Mamuja. Adapun quorum, koncap dianggap sah apabila jumlah ranting yang hadir lebih dari setengah atau seperdua dan mewakili lebih dari seperdua jumlah suara. Jika koncap terpaksa ditunda karena tidak memenuhi quorum, maka koncap dilanjutkan dengan menunggu paling cepat 1 jam atau paling lambat satu hari sampai dengan terpenuhinya quorum. Yang pegang absensi dari yang menerima mandat, tolong untuk diperiksa. Daftar hadir peserta konferensi cabang. Peserta yang menjadi perwakilan dari cabang atau dari ranting itu sudah hadir sebanyak 21 peserta dan ini sudah memenuhi quorum. Bapak Ibu hadirin semua, untuk tata tertib konferensi PGRI cabang Mamuja apakah sudah disepakati? Sepakat. Sepakat. Rancangan keputusan konferensi cabang Mamuja tahun 2025 tentang tata tertib konferensi PGRI cabang Mamuja tahun 2025 dengan rematuannya masa konferensi PGRI cabang Mamuja tahun 2025 menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan konferensi PGRI cabang Mamuja tentang tata tertib konferensi PGRI cabang Mamuja tahun 2025. Pertama,
tata tertib konferensi PGRI cabang Mamureja pada 24 November secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan putusan ini. Kedua, tata tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama putusan ini merupakan pedoman dan pegangan dalam melaksanakan konferensi PGRI cabang Mamureja tahun 2025. Ketiga, perubahan sebelumnya atas tata tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama putusan ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dapat dilakukan dengan persetujuan konferensi PGRI cabang Mamureja tahun 2025. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sepenuhnya. Ditetapkan di Mamureja pada tanggal 24 November 2025. Pimpinan sidang, Ketua Yaya Suryana ditandatangani, Sekretaris Tuan Gunawan ditandatangani. Untuk pleno 2, pengesahan jadwal acara Konca PGRI cabang Mamureja tahun 2025. Pelaksanaan pengurus cabang PGRI Mamureja. Kemudian untuk pleno 3, laporan pertanggungjawaban. Mohon maaf, untuk jadwal apakah sudah disepakati? Terima kasih. Rancangan jadwal konferensi PGRI cabang Mamureja dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, konferensi PGRI cabang Singaparna, cabang Mamureja tahun 2025 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan konferensi PGRI cabang Mamureja tentang jadwal acara konferensi PGRI cabang Mamureja tahun 2025. Pertama, jadwal acara konferensi cabang Mamureja pada tanggal 24 November secara lengkap sebagai tercantum dalam lampiran merupakan salah satu yang tak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, jadwal acara sebagai dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman dan pegangan dalam melaksanakan konferensi PGRI cabang Mamureja tahun 2025. Ketiga, perubahan sepenuhnya atas jadwal acara sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dapat dilakukan secara persetujuan konferensi PGRI cabang Mamureja tahun 2025. Keempat, keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sepenuhnya bila dianggap perlu. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 24 November 2025. Pemimpin sidang Bapak Yaya sebagai Ketua, Sekretaris Iwan Gunawan. Bagaimana? Disetujui? Terima kasih. Narasi terus di Kita lanjutkan pada agenda sidang pleno ketiga, yakni laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI cabang Mamureja masa bakti 22 tahun 2021-2022. yang kami hormati ibu-ibu pengawas Kecamatan Mamureja, yang kami hormati Ibu Kepala SMP 2 Kecamatan Mamureja, dan yang saya hormati seluruh jajaran pengurus PC PGRI Kecamatan Mamureja, yang saya hormati seluruh pengurus ranting baik ketua, sekretaris maupun anggota dan seluruh jajarannya yang saya hormati. Izinkanlah saya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Namun
karena laporan pertanggungjawaban itu sudah diberikan dengan secara tertulis dan dituangkan di dalam dokumen konferensi cabang, sehingga saya percaya kepada seluruh hadirin bahwa laporan pertanggungjawaban itu secara garis besarnya dan pokok-pokoknya saja sudah Bapak dan Ibu baca. Adapun laporan yang di pertanggungjawaban tersebut, satu, laporan kegiatan dari setiap seksi, yaitu seksi organisasi dan kaderisasi. Dua, seksi pengembangan profesi. Yang ketiga, seksi pengembangan karir. Yang keempat, seksi penegakan kode etik, advokasi, bantuan hukum dan perlindungan profesi. Yang kelima, seksi penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang keenam, seksi kerjasama dan pengembangan usaha. Yang ketujuh, seksi kesejahteraan dan ketenagakerjaan. Yang kedelapan, seksi pemberdayaan perempuan. Kesembilan, seksi komunikasi dan informasi. Yang kesepuluh, seksi pembinaan olahraga dan seni budaya. Ke-11, seksi pembinaan olahraga dan seni budaya. Ke-12, seksi pembinaan mental dan karakter bangsa. Dan ke-13, seksi hubungan antar lembaga, garis miring, instansi dan organisasi. Dan yang ke-14, seksi pembangunan pendidikan khusus dan pendidikan non formal. Laporan keuangan dan aset yang semua itu sudah rinci tertulis di dalam laporan pertanggungjawaban yang dituangkan di dalam dokumen koncap yang sudah diterima oleh semua peserta konferensi. Jadi untuk itu saya tidak perlu menyampaikan atau membacakan kembali laporan pertanggungjawaban. Tapi saya bertanya, apakah semua laporan pertanggungjawaban itu perlu dibacakan lagi? Perlu dibacakan lagi tidak? Dapat diterima? Terima kasih. Demikian penyampaian laporan pertanggungjawaban. Permohonan maaf kami sampaikan atas banyak kekurangan selama masa bakti kami. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama pengurus dan anggota. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut pada sidang pleno 4, yakni pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban pengurus cabang Pemuda masa bakti 22. Kita batasi satu termen. Ada? Tidak ya? Karena sudah ketuk. Oke. Alhamdulillah, laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI Cabang Pemuda telah diterima. Ketuk lagi Pak? Dan telah disahkan. Untuk yang kedua. Surat Keputusan Konferensi Cabang PGRI Pemuda tahun 2025 nomor 021-Kep/Koncap/2022 Romawi/2025 tentang laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI Pemuda masa bakti 22 tahun 2021-2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Konferensi Cabang PGRI Pemuda tahun 2025 menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan pandangan umum dan tanggapan pengurus PGRI cabang mewakili peserta Koncap PGRI Pemuda dari cabang dan ranting, memutuskan menetapkan
keputusan Konkap PGRI Pamurja tahun 2025 tentang laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI Pamurja masa bakti 22 tahun 2021-2026. Pertama, mengesahkan laporan pertanggungjawaban PGRI Pamurja masa bakti 22 tahun 2021-2026 secara lengkap dan rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pamurja pada tanggal 24 November tahun 2025. Pimpinan sidang, Ketua Yaya Suryana, Sekretaris Dewan Gunawan ditandatangani. Untuk sidang pleno 5 kita nanti apa ya? Serempak. Selanjutnya kita menginjak kepada sidang pleno ke-6 yang mana? Demisioner bagaimana di rapat kerja, sabar. nanti kita akan terima. Sidang pleno ke-5. 1. Pernyataan demisioner pengurus PGRI Cabang Pamurja masa bakti 22 tahun 2021-2026 kepada Ketua PGRI Cabang Pamurja dipersilakan. Silakan untuk menempati tempat di depan podium. Saudaraku, tahapan pimpinan sidang dan sidang pleno 1, 2, 3, 4 sudah selesai dengan lancar. Sekarang masuk pada agenda demisioner. Seluruh pengurus PGRI Pamurja masa bakti 22 periode 2021-2026 sadayana ngajajar paling ya. Mana itu satu pakai apa? Dokumen pakai apa? Satu kayak stempel ada nggak? Terus kunci efek. Kayak gini. Mana stempel? Nah, ini prosesi demisioner, Pak Bu. Jadi kalau tidak dilakukan prosesi seperti ini berarti cacat demi hukum. Maka di demisioner setelah pernyataan ketua nanti menyerahkan dokumen ini kepada kabupaten, terjadilah masa pasrah, masa transisi, masa vakum kepemimpinan, maka diambil alih oleh kabupaten. Tidak lama, siapapun yang jadi ketua nanti terpilih, ini kunci NMEK akan dikembalikan lagi. Silakan Mbak Teten untuk menyampaikan demisioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Umum Bapak Dr. Haji Andi Lesmana yang saya hormati, beserta Bapak Wakil Ketua 2 Bapak Haji Jamal Malik yang saya hormati, dan Bapak Ibu semua kepala sekolah serta jajaran anggota PGRI PC Kecamatan Pamurja yang saya hormati. Baiklah, saya pada hari ini tanggal 24 November tahun 2025 selaku jajaran pengurus PC PGRI Kecamatan Pamurja menyatakan demisioner. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi demisioner menyerahkan dokumen yang akan diterima oleh Pak Wakil Ketua 2. Untuk dipoto ayahnya Pak. Siap.
mangsa bukti bahwa Pak Haji Teten tidak ada lagi dengan kaitan struktural organisasi, menyerahkan dokumen ini pada kabupaten. Ya. Pak Wata, terima kasih Pak atas dedikasinya. Terima kasih. Saudaraku, semuanya ada di kursi lah, biar elok gitu. Ulah katingali dina foto teh kursi teh karosa. Ya, semua dulu diisi kursinya bagus, biar kelihatan lah keseriusan kita, kebersamaan kita gitu kan. Sebelum saya melanjutkan, masa bakti 22 tadi sudah menyatakan demisioner. Setelah demisioner maka PGRI Mangun Reja dalam keadaan pakem, transisi, tidak ada pemimpin. Anggaran rumah tangga di pasal 51 mengatakan ketika terjadi kevakuman maka PGRI yang di atasnya adalah mengambil alih, bukan kudeta, mengambil alih posisi. Nah, kami dari kabupaten karena memang ini perlu berjalan untuk melanjutkan sidang pleno ke-6, maka kami kabupaten mengambil alih kepemimpinan PCPGRI Mangun Reja sebelum kegiatan pemilihan. Sebelumnya saya ingatkan untuk ke depan lah, nanti di tata kerja pun ada gitu. Yang namanya sidang itu kan tidak lepas daripada perangkat lunak dan perangkat keras, hardware dan software. Hardware-nya itu adalah palu sidang nih. Ada palu sidang, ada hafalan palu nih. Terus ada narasi sidang. Supaya jadi pembelajaran, di sidang itu ada 3 ketukan palu. Halo, saya tadi melihat masih recok. Fungsi palu sidang ini adalah eksekutor untuk menetapkan keputusan. Ada 3 ketukan di sidang. Pertama ketukan ke-1, ketukan 2 ketukan, 3 ketukan. 1 ketukan itu adalah, contoh ini, saya sekarang jadi pimpinan sidang, maka wajib ngomong. Palu sidang saya terima. 1. Terus saya mengatakan bahwa sidang pleno ke-1 saya nyatakan dibuka untuk peserta. Awas, pakai dibuka untuk peserta. Bisi ayat untuk para rubuh kajero diajarkan khusus peserta. Nah, untuk itu dengan mengharap ridho Allah kita buka dengan pembacaan basmalah. 1, 2, 3. Nah, baru kalau buka itu 3. Yang 2 untuk apa Pak? Yang 2 itu adalah untuk seporsi. Seperti tadi. Ketika sedang persidangan, kegiatan, mau suara adzan, kita semua muslim kan. Ibu dan bapak kita hormati suara adzan, padahal adzan mengajak sholat kayak guru remeh.
Nah, anggaplah skor. Maka saya skor selama 30 menit. 1, 2, sudah selesai. Selesai 30 menit, pimpinan sidang ngomong, skor sih sudah selesai, maka saya cabut kembali. Selesai, dilanjutkan persidangan. Sidang pleno ke-1 sudah disepakati, maka sidang pleno ke-1 saya nyatakan ditutup. 1, 2, sudah selesai. Yang ketukan 1 yang lainnya adalah untuk pointer-pointer. Ibu dan Bapak jadwal acara saya tawarkan, apakah bisa diterima interupsi dari belakang? Pak, aku waktu kita jam 5, juga jam 4 setuju semuanya jam 4, setuju. Nah, cukup 1. Ya, Pak, ayah lo itu tilu ketuk palu, ayah kamu di lembur, ayah lo paling hayam, maka pikir dulu. Hanya 3 kali ketukan ya, Pak Bu, ke depan jadi gitu. Jadi si pimpinan sidang itu segala-galanya lah, hakim, tuh, ya, dalam yuridisnya itu seperti itu, ya. Tidak berlama-lama, saya dengan Pak Wakadua diberikan mandat oleh organisasi PGRI Kabupaten untuk memimpin sidang di pleno ke-6. Untuk itu saya mohon kartu suara Pak, simulasi kartu suara bukan? Dengan nama-nama calon saya dilihat atas nama-nama calon. Kalau lima jumlah, oh ya, jelas kita simulasi. Calon lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Palu sidang saya terima dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Sidang pleno ke-6 terbuka untuk peserta dan saya nyatakan dibuka. Izinkan saya menyampaikan hasil kerja panitia khusus menjelang konferensi PGRI Bangun tahun 2025, kurun waktu bulan September 2025 sampai bulan November 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2025 yang hasilnya adalah bakal calon pengurus PGRI cabang Bangun adalah sebagai berikut. Mohon didengarkan semuanya. Calon F1. Untuk apakah F1 itu? Itu adalah bakal calon ketua. Dan nanti akan masuk pada setelah penjaringan menjadi calon ketua. Di sini ada 4 nomor nama bakal calon: jabatan PGRI, jabatan kedinasan, asal ranting. 1. Dadang Suparman SPD di jabatan PGRI anggota kedinasan kepala sekolah asal ranting Sukamaju. 2. Atini Rosmiawati MMPD jabatan anggota di PGRI kedinasan kepala sekolah Asaranti Bangunreja. Abdul Aziz Fauzi SPD IMPD jabatan di PGRI seksi kerohanian kedinasan guru Asaranti Margajaya. 4. Yaya Suryano SPD anggota di PGRI dan kedinasan guru Asaranti Sukasukur. Mana nomor peroleh? Oh, kalau peroleh cari. Penting, saya tawarkan dari 4 nama calon untuk F1, Pak Dadang, Pak Adi Muhatini, Pak Abdul Aziz, Pak Yaya Suryana, siap maju di F1? Siap? Pak Dadang? Siap? Bu Atini? Siap. Mana? Siap. Pak Aziz? Siap. Siap. 4. Itu, jadi ada 4 ya, Pak Dadang, Bu Atini, Pak Aziz dan Pak Yaya Suryana. Ya, tuh. Saya simulasi. Mana? Nah, F1. F1 warnanya hijau muda. Kolomnya hanya 1. Untuk ketua, ambil dari 4 nama 1 orang. Jangan 4-4-nya disimpan di sini. Paham nggak? Jumlah ranting tadi ada 23. 4 orang akan memperebutkan 23 suara. Jadi satu kali lagi, F1 calon ketua bubuhkan 1 nama dari 4 nama yang menjadi bakal calon. Bisa dipahami? Ya. Pak
Wakil Ketua akan membacakan mengabsen nama-nama yang masuk di ranting yang diusulkan. Oh ya, sip. Oh. Cukup yang ke depan satu orang Pak mewakili. Teknisnya adalah nanti ini diterima, Bapak dan Ibu silahkan ada apa itu bilik suaranya di mana yang rahasia. Setelah selesai masukkan ke kotak ini, ya. Silakan Pak, dipanggil lagi.